Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي كان رسالة العالمين رسالة سلمة التي كان مستولى على الكتاب السابق وعلى الله وتكشف والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الله ما كانوا كرامتي وعليه فعال الله وصلى الله شوف الله dan para asatidz yang lain khususnya yang terkait karena waktu yang begitu mepet dan mengasah dan saya berbeda serfahli serfata para asatidz yang lain pengurus masjid muara masjid Angke terus dengan kebahagiaan tadi sudah ziarah ya makam Sahibul Muara Angke Masjid Angke, mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita membaca maulid Nabi yang begitu indah, yang sangat ditakutkan oleh orang Yahudi. Diriwayatkan an Aqa al-Yasir al-Ta'af al-Akhbar an-Nami Abi Tawrah inda sifran wahid kana yahjumuhu wa yajtuluhu sudur. Ka'ab al-Akhbar adalah termasuk orang Yahudi yang diajarkan baca Taurat oleh ayahnya. Ketika Ka'ab membaca Taurat, tiba-tiba satu lembar dirobek sufran wahidah kana yahtimuhu wa yadkhulu sudur. Selebaran itu dimasukkan ke dalam laci yang mengagetkan Ka'ab. Sungguh aku kaget ayahku memasukkan selebaran itu ke dalam laci sehingga falamma mata'ani ketika ayahku meninggal aku tunggu buka laci betapa takjub itu Ka'ab kaget isinya selebaran itu mengenai fihi nabiyyun yakhruju fi akhir zaman mauluduhu Makkah wa hijratuhu ila Madinah sultan bisyam cinta mereka Nabi Muhammad lahir di Makkah hijrah ke Madinah dia berdagang hingga sampai ke negeri Syam tentang kelahiran dari Bani Hashim ini yang ditakutkan sehingga umat Islam saat ini itu jarang mengenal Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Kinanah bin Husayn bin Rikab bin Nadir bin Muzar bin Ma'ad bin Aliyah bin Adnan bin Ismail Ibrahim bin Salam. Enggak boleh kenal dengan Nabi sehingga bagaimana ketakutan mereka tentang adanya Nabi makanya apa ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW sehingga dinyatakan fa'innal Islam tajamul syarif sepantasnya kalian terus menunggu kapan malam-malam kelahiran Nabi Muhammad SAW karena malam-malam kelahiran Nabi itu adalah penuh dengan rahmat dari Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau tidak ada Nabi tidak ada alam sehingga Allah menyatakan laulaka ya Muhammad ma salatu dunya wa fiha kalau tidak karena engkau Muhammad maka aku tidak ciptakan seluruh langit dan seluruh bumi dan isinya. Jika Nabi bersabda ana akramul awwalin wal akhirin inti wa dunya wal akhirah aku adalah orang yang diberikan Allah di langit dan di bumi bukan satu kebanggaan wa ana sayyidul adam yaumil qiyamah wal fakhar dan aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam sehingga sampai hari akhirat bukan satu kebanggaan wa ana awwal tansyaqqul ardh dan aku adalah sebabnya terbuka langit dan bumi wa ana syafi'an wa musyafi'an aku adalah orang yang beri syafaat dan berhak memberi syafaat kepada umat wa ummatuhu khairul umam umatnya Nabi adalah sebaik-baiknya umat maka apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ada tidaklah kau kisahkan kisah-kisah kelahiran Nabi Muhammad sudah disahkan oleh Allah dibacakan riwayat Nabi dengan akhlak contoh sehingga terkadang kepada Rasulullah uswatun hasanah contoh kepada
meriwayatkan contoh akhlak Nabi Muhammad SAW, "Man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran." Bagi mereka ini selamat, diselamatkan di hari akhirat oleh Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran agar memperkuat hati kita untuk cinta. "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Mengaku cinta kita kepada Nabi dan selalu kita tidak akan pernah jauh dari Rasulullah. Sebagaimana sahabat yang pernah jauh dari Rasulullah, bagaimana dia menang dari lahirnya Nabi saja kemudian di sisi Allah. Bayangin Abu Lahab saja sudah jelas disiksa di dalam api neraka jahanam. Tabat yada Abu Lahab wa jannah dua dengan sebab ayat. Sungguh celaka kepada Abu Lahab, seorang istrinya bakal bakar yang celaka ke Nabi itu diazab oleh Allah. Tapi ada satu hal yang membuat Abu Lahab diringankan. Dalam satu riwayat, Ja'a Su'aibah ila Abu Lahab, berkata Su'aibah datang kepada Abu Lahab. Qalu ya Abu Lahab, qad waladat ibnu Abdullah. Wahai Abu Lahab, baru saja aku dapat mengembarakan, aku menggembira, aku menghabarkan kepadamu bahwa sudah lahir keponakanmu dari saudaramu Abdullah bernama Muhammad. Kita Abu Lahab, sehingga diriwayatkan illa kana hadza kafiran za'ajamu ditabat yadahu bil kahini Muhammadan utiana lahu musnaidan yuhaqqu anhu bisururi ahmadan wa qasadu Abdullah tudahu bihi bi ahmadan masrur wa majamu ahmadan. Sungguh Abu Lahab itu sudah jelas dipendam di neraka, namun karena dia pernah gembira atas kelahiran Nabi, dia pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad keponakannya, lalu kemudian dia hadiahkan beberapa ekor onta pada Su'aibah, dia punya budak, dibebaskan oleh Abu Lahab karena gembiranya. Apa makhluk surun Ahmadan pemasar waktu dan itu dahulu tidak ada surun membaca Ahmadan. Maka bagaimana dengan kita tiap saat gembira bifadillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Allah menyerukan dalam Al-Quran, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka gembirakanlah nabimu dengan digadang-gadangkan bacaan salawat dan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad begitu hebat. Innakum tad'auna min asma'ikum ma'abadakum. Kata Nabi, nanti kau dikumpulkan dan dibacakan satu nama dengan nama-nama ayahmu, sehingga ada nama Muhammad yang begitu hebat. Kagak ada di Mekah nama Muhammad sepanjang zaman, membuat bingung para pembesar daripada Mekah, sehingga datang beramai-ramai kepada kakek Nabi Muhammad SAW, si Abdul Muttalib, lalu menyatakan, ya Abdul Muttalib, bima samaita dengan Muhammadan. Wahai Abdul Muttalib, kenapa kau namakan anakmu itu Muhammad? Kenapa kau namakan namaku Muhammad? Sallu ala Muhammad. Kenapa kau namakan anakmu Muhammad? Walakin la bi'adadika wa la bi'abnahika. Padahal nama itu tidak ada di antara nama kakekmu dan nama anakmu. Nama kakek Nabi bila ada Sayyidina Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf sampai Sayyidina Nabi Ibrahim AS. Paman Nabi Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, tidak ada nama Muhammad. Apa jawaban beliau? Sayyidina Abdul Muttalib, rajautu ila samai wal ardi Allahu ilaihi. Aku berharap agar dia dipuji di langit dan bumi, maka kita memuji Nabi Muhammad SAW hamdan ba'da hamdin bima hadasa wa ma tabada. Terpujilah Nabi di langit dan di bumi. Allah memuji Nabi, cahayanya wajah dipuji oleh Allah dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wajar, gembira. Umat Nabi membinakan Nabi wajar. Bahkan ketika terjadi 1143 dicampur semua negeri dengan Syam oleh Romawi, lalu kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu mengaturkan bagaimana caranya untuk menyatukan umat Islam, maka diadakan sayembara untuk membaca syair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dilaporkan kepada raja, ya, Ali bin Hasan Al-Babtikin, Muzaffar Al-Mughaffari, yang berat itu Al-Babtikin, Raja Arbela. Lalu sampai di mana ini? Kita punya umat ini terpecah belah. Ayo kita sambungkan untuk mengingat
sair, bacakan daripada riwayat-riwayat Nabi, dibacakan lomba, lalu memberikan menguat sehingga bersatu bangsa hingga sampai ke Palestina. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan daripada Raja Louis hingga sampai di kuburnya pun dia berdiri, bangkitlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, aku akan di hadapanmu. Saking dikalahkan dan baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu hebat. Makanya kita terus menyatakan orang Allahumma intahal layalin lailatul syarif walakan a'yada. Tunggu, jangan kau lakukan Nabimu, teruskan, karena ini bukan dekatan Tuhan di sisi Allah. Wa man yutilillah wa man yutil rasul faqad ata Allah. Kata Allah, sampai taat kepada rasulnya maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun wadzalika yahsul it'am ta'am wa qira'atul Qur'an wa zikrul kasai nabawiyah mimma la yastamilu ala syai'an min al-muharramat wa makruhat aw khilaful awla. Sehingga ketika dinyatakan oleh Abu Qatadah datang pada Nabi, ya Rasulullah, su'ilan saum musnain, kenapa engkau selalu berpuasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, ya Abu Qatadah, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, karena aku menghormati hari kelahiranku dan aku menghormati turun Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Nabi menghormati hari kelahiran dengan berpuasa. Maka bagaimana kita dinyatakan datang kau wazalika yahsul, keluarkan makanan-makanan yang membanggakan Rasulullah, karena ulang tahun Nabi itu mengembirakan perintah Allah untuk mengembirakan Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu, menjadi obat apa yang dikeluarkan. Tidak ada sesuatu yang haram mimma la yasta'inu ala syai'an min al-muharramat aw makruhat aw khilafil aula. Tidak ada yang haram, makruh maupun perbedaan. Itulah hebatnya kita berselawat pada Nabi dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Penuhlah salawat yang mengembirakan daripada malaikat Jibril datang pada Nabi, ya Rasulullah, la tusalli alaika ahadun illa sab'una alfan ayusalluna alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tiadalah seorang umatku bersalawat padamu melainkan 70.000 malaikat ikut bersalawat kepadamu. Maka terbukalah aras rahtatal ars darab wastifsyar wasdada kursi haibat al-ghar wa tarat as-samawati wal ardh wa tarat malaikat tahmil tamjid dan jibara. Bayangin, semua aras bergoncang gembira atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga api yang sudah 2000 tahun padam seketika. Berhala-berhala di Ka'bah hancur berantakan. Bila-bila keluar membuka jendela berkata malaikat ridwan, ya ridwan, hadhihi lailah, hadhihi lailatul milad sayyidul wujud wa huwa mutamakkar andal wujud ajmaltu. Begitu indah kelahiran Nabi yang disifati awsaf fa'idin kan ta'ala wasduha ahlan inani. Maka begitu indah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ketika umatnya menyenangkan, mengembirakan dan salawat-salawat yang dibangun, maka akan mengembirakan Rasulullah SAW. Jika Nabi nyatakan inna salataka biwali wasilati, sungguh jaga salawat yang kau bangun menjadikan wasilah bagiku sesungguhnya hingga engkau mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Yang saya dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Dikali ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi menegari la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulana ya Mujib kullu barwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.